Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 007. Arthur tidak mendekat, ia hanya berdiri di sana menjaganya dari kejauhan. Tatapan mereka bertemu. Dalam diam, Arthur menyampaikan dukungannya, sebuah janji bahwa ia ada di sana, siap sedia jika Kayla membutuhkan, namun cukup menghormati untuk tidak melanggar batas yang Kayla inginkan saat ini. Kayla mengangguk tipis, memberikan isyarat bahwa ia baik-baik saja dalam kesendiriannya. Arthur membalas dengan anggukan kecil sebelum akhirnya berbalik untuk memberikan privasi penuh pada istrinya. Arthur tahu Kayla adalah wanita yang kuat, dia adalah wanita yang sanggup melakukan dekompresi jarum di tengah kekacauan UGD, dia hanya butuh waktu untuk mencuci bersih sisa-sisa kata-kata kotor Gilbert dari pikirannya. Kayla menatap kepergian Arthur dan tersenyum, "Terima kasih karena sudah mengerti aku. Aku belum siap bertemu dengan kamu, Mas. Aku masih ingin sendiri menenangkan pikiranku, aku gak mau kamu kena imbasnya karena emosiku," gumam Kayla. Bersambung 120. Fakta baru. Malam itu, suasana apartemen terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Arthur pulang lebih awal, sengaja membatalkan janji temu dengan beberapa kolega demi memastikan istrinya tidak sendirian. Saat pintu terbuka, ia menemukan Kayla sedang duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota dengan secangkir teh yang sudah mendingin di tangannya. Arthur melangkah mendekat, melepaskan jasnya, dan menyampirkannya di sandaran kursi. Tanpa berkata-kata, ia berlutut di samping kursi Kayla dan menggenggam tangan istrinya. Kali ini, Kayla tidak menolak, ia membiarkan Arthur menariknya ke dalam pelukan hangat yang begitu kokoh. "Keluarkan semuanya, sayang. Jangan disimpan sendiri," bisik Arthur sambil mengusap punggung Kayla dengan lembut. Pertahanan Kayla runtuh, tangis yang ia tahan sejak di rumah sakit tadi akhirnya pecah di dada Arthur, bahunya terguncang hebat. "Aku benci fakta bahwa orang-orang bisa dengan mudahnya menghina kerja kerasku," Mas, ucap Kayla dengan suara parau di sela isakannya. "Mereka pikir aku mendapatkan nilai dan pujian hanya karena wajahku. Mereka tidak tahu betapa aku kurang tidur untuk belajar, betapa gemetarnya aku saat memegang jarum dekompresi itu. Dr. Gilbert, dia merendahkanku seolah-olah semua usahaku tidak ada artinya," lanjut Kayla. Arthur mendengarkan dengan saksama, membiarkan Kayla menumpahkan semua unek-uneknya. "Aku juga marah karena aku harus menahan diri untuk tidak memeluk kamu tadi di rumah sakit. Aku ingin berteriak kalau aku istri kamu dan aku tidak butuh merayu siapapun untuk nilainya. Tapi aku takut hiks. Aku takut kalau orang-orang tahu hubungan kita. Mereka justru akan semakin membenarkan kata-kata Dr. Gilbert bahwa aku adalah anak emas karena status kita," lanjut Kayla dengan suaranya yang naik satu oktav karena emosi yang meluap. Arthur menghela napas panjang, ia menangkup wajah Kayla, menghapus air mata di pipi istrinya dengan ibu jari. "Dengarkan aku, apa yang Dr. Gilbert katakan adalah cerminan dari kegagalannya sendiri, bukan kualitasmu. Kamu adalah dokter muda paling berbakat yang pernah aku bimbing, dunia kedokteran itu keras dan orang-orang seperti Dr. Gilbert akan selalu ada untuk menjatuhkan mereka yang lebih bersinar," ucap Arthur tegas namun penuh kasih. Arthur mengecup dahi Kayla dengan lama, "Soal status kita, aku tidak akan membiarkan siapapun menggunakannya untuk menyerangmu. Jika suatu saat rahasia ini terbuka, biarkan mereka melihat bahwa kamu berdiri di sampingku karena kompetensimu, bukan karena belas kasihanku. Kamu hebat, Kayla."
Sangat hebat, lanjut Arthur. Kayla mulai merasa napasnya lebih teratur, kehangatan tubuh Arthur dan kata-kata penguatnya perlahan mencuci bersih rasa kotor dan sakit hati yang ditinggalkan Gilbert. Kayla menyandarkan kepalanya di bahu Arthur dan merasa jauh lebih tenang. Terima kasih, Mas. Maaf tadi aku sempat menjauh di taman, ucap Kayla yang merasa bersalah pada sang suami. 121. Tidak perlu minta maaf, aku justru bangga kamu bisa mengendalikan dirimu. Sekarang, lupakan semua masalah di rumah sakit, malam ini hanya ada kita, mau aku buatkan coklat panas atau kamu mau langsung istirahat? Tanya Arthur. Kayla tersenyum kecil, senyum pertama yang tulus sejak kejadian tadi siang. Coklat panas kedengarannya enak, jawab Kayla. Baik Nyonya, coklat panas akan segera dibuatkan, ucap Arthur dengan mengecup bibir. Kayla sekilas lalu pergi ke dapur untuk membuatkan coklat panas. Arthur segera beraksi di dapur, sambil memanaskan susu. Sesekali ia melirik ke arah balkon, memastikan Kayla masih di sana dan tidak kembali melamun. Arthur mencampurkan bubuk coklat premium dengan sedikit kayu manis, resep rahasia yang biasa ia gunakan untuk menenangkan diri saat stres menjalani operasi panjang. Tak lama kemudian, Arthur kembali ke balkon membawa 2 cangkir mengepul. Ia memberikan satu kepada Kayla lalu duduk di kursi sebelah istrinya dan menarik kursi itu agar lebih dekat sehingga bahu mereka bersentuhan. Minumlah selagi panas, ucap Arthur lembut. Kayla menyesap coklat itu perlahan, rasa manis yang pas dan kehangatan cairannya seolah menjalar hingga ke hatinya, mencairkan sisa-sisa sesak yang tersisa. Enak banget, Mas. Terima kasih ya, ucap Kayla. Sama-sama, jawab Arthur. Arthur menatap langit malam sejenak sebelum kembali bicara. Besok, aku ingin kamu tetap masuk seperti biasa. Jangan tunjukkan wajah sedih, tunjukkan pada mereka bahwa dokter muda Kayla yang kemarin menyelamatkan nyawa di UGD masih ada di sana dan dia tidak tergoyahkan oleh sampah seperti Dr. Gilbert, lanjut Arthur. Lia, Mas. Aku akan berusaha, aku tidak akan membiarkan dia menang dengan melihatku hancur, jawab Kayla. Pagi harinya di rumah sakit, suasana terasa sangat berbeda. Kabar mengenai nasib tragis Gilbert sudah menyebar ke seluruh penjuru departemen. Kayla pikir orang-orang akan marah pada Kayla karena Kayla, Dr. Gilbert dipecat. Namun, ternyata Kayla salah besar, karena banyak yang menyambut hangat kabar tersebut, bahkan beberapa fakta baru pun mulai terungkap. Kalian dengar tidak? Ternyata bukan cuma Kayla yang jadi korban, bisik seorang perawat di poli bedah saraf. Lia. Suster Maya dari Bangsal Melati akhirnya berani bicara, katanya bulan lalu dia hampir dipaksa ikut ke hotel dengan ancaman jadwal shift-nya akan dibuat berantakan kalau menolak, sahut yang lain dengan wajah geram. Ternyata tamparan Kayla kemarin adalah pemicu keberanian bagi korban-korban lainnya, di mana satu persatu perawat bahkan ada residen tahun pertama mulai melaporkan pengalaman mereka ke komite etik. Ada yang pernah diraba di ruang gelap radiologi, ada yang sering dikirimi pesan singkat tidak senonoh, hingga ajakan makan malam yang berakhir dengan intimidasi seksual. Kayla yang sedang berjalan menuju ruang diskusi tertegun mendengar bisik-bisik tersebut. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya membela diri kemarin telah menyelamatkan banyak orang dari predator yang berselubung jas putih. 122. Kayla. Panggil Suster Arin, perawat senior yang kemarin menyaksikan insiden tersebut. Suster Arin menghampiri Kayla dan memegang tangannya dengan tulus. Terima kasih ya, Kayla. Gara-gara keberanian kamu menamparkan Dr. Gilbert dan laporan Dr. Artu, rumah sakit ini jadi lebih bersih,
kami semua berhutang budi padamu, ucap Suster Arin. Saya hanya melakukan apa yang benar, Sus. Saya tidak tahu kalau korbannya sebanyak itu, ucap Kayla. Saya sendiri juga gak menyangka kalau banyak yang jadi korban Dr. Gilbert. Saya pikir cuma saya, makanya saya diam saja. Tapi, setelah kamu berani melaporkan Dr. Gilbert, makanya saya berani bicara, dan ternyata bukan cuma saya korbannya, masih banyak korbannya, bahkan ada yang lebih parah daripada saya, ucap Suster Arin. Lia, Sus. Saya juga gak menyangka, padahal yang saya tahu dari orang-orang Dr. Gilbert itu baik, tapi ternyata sebaliknya, ucap Kayla. Sekali lagi terima kasih ya, Kayla. Saya pamit ya, saya harus segera melengkapi data pasien, ucap Suster Arin dan diangguki Kayla. Bersambung. 123. Pahlawan. Setelah kepergian Suster Arin, Kayla berdiri sejenak di koridor, menarik napas panjang. Beban di pundaknya yang terasa sangat berat sejak kemarin sore kini mulai terangkat. Ia menyadari bahwa kejujuran dan keberaniannya bukan hanya soal mempertahankan harga diri, tapi juga tentang memberikan suara bagi mereka yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Pagi ini, Kayla bekerja dengan sangat efisien. Ia memeriksa tanda-tanda vital pasien pasca operasi dengan teliti dan mencatat setiap perkembangan dalam rekam medis. Fokusnya benar-benar kembali pada pasien seperti pesan Arthur semalam. Sekitar pukul 11 siang, Kayla dipanggil menuju ruang konsulen untuk menyerahkan laporan evaluasi mingguan. Di dalam ruangan itu, Arthur sedang duduk di balik meja besarnya, terlihat sangat sibuk dengan tumpukan jurnal medis. Kayla mengetuk pintu perlahan. "Permisi, Dr. Arthur. Saya ingin menyerahkan laporan evaluasi," ucap Kayla. Arthur mendongak dan begitu pintu tertutup rapat, ekspresi kaku dan dinginnya sedikit mencair. Ia memberi isyarat agar Kayla mendekat. Arthur menerima berkas tersebut, namun bukannya langsung membaca, ia justru menatap Kayla dengan saksama. "Wajahmu terlihat jauh lebih baik hari ini," ucap Arthur dengan suara rendah. "Lia kah?" tanya Kayla dan menegang wajahnya. "Aku dengar seluruh rumah sakit membicarakanmu sebagai pahlawan," ucap Arthur. Kayla tersipu mendengar perkataan Arthur, ia menundukkan kepalanya sedikit. "Bukan pahlawan, Mas. Aku hanya beruntung ada Mas yang langsung menolongku, dan ternyata benar kata Mas kalau kebenaran akan mencari jalannya sendiri," ucap Kayla. Arthur tersenyum tipis, sebuah senyuman bangga yang tulus. "Kamu yang memulai jalannya, Kayla. Aku hanya memastikan jalannya tetap bersih," jawab Arthur. Arthur menarik laci mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi coklat hitam kualitas tinggi, "Untuk asupan energi. Aku tahu kamu belum sempat makan siang karena bangsal sedang ramai tadi," ucap Arthur. "Mas, jangan di sini. Nanti kalau ada dokter lain masuk bagaimana?" bisik Kayla panik, namun matanya berbinar melihat coklat kesukaannya. "Pintunya sudah terkunci otomatis, sayang," jawab Arthur santai, lalu ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Kayla dan menyandarkan tubuhnya di tepi meja. "Ambil coklatnya dan ceritakan padaku, apa yang paling menarik dari kunjungan bangsalmu pagi ini?" lanjut Arthur. Kayla akhirnya menyerah dan ia mengambil sepotong coklat dan mulai bercerita tentang kondisi pasien bed 7 yang traumanya mulai stabil. Arthur mendengarkan dengan serius dan sesekali memberikan masukan medis yang tajam, namun tangannya sesekali merapikan helai rambut Kayla yang keluar dari kuncirannya. 124. Momen singkat di ruang kerja itu terasa sangat berharga. Di luar sana mereka adalah guru dan murid yang formal, namun di ruangan ini mereka adalah pasangan yang saling mendukung.
Mas, panggil Kayla pelan di sela-sela diskusi mereka. Iya? Tanya Arthur. Terima kasih ya karena sudah percaya sama aku, bahkan saat orang lain meragukan kemampuanku, ucap Kayla. Arthur meraih tangan Kayla, mengecup punggung tangannya dengan lembut. Aku tidak pernah meragukanmu, sejak hari pertama kita bertemu, aku tahu kamu memiliki apa yang tidak dimiliki dokter lain. Tugas asliku bukan cuma mengajarimu bedah saraf, tapi menjagamu agar kamu bisa bertahan di dunia kedokteran yang penuh dengan masalah, ucap Arthur. Dan satu hal lagi, berhenti berterima kasih seolah-olah kamu hanya bertahan karena bantuanku. Kamu bertahan karena kamu memang layak berada di sini, aku hanya pelindung, tapi kamu adalah pejuangnya, lanjut Arthur. Kayla tersenyum, hatinya terasa bahagia. Namun, momen hangat itu terhenti saat suara Arthur berbunyi nyaring, disusul ketukan terburu-buru di pintu ruangannya. Dokter Arthur. Ada pasien Cito di UGD, kecelakaan lalu lintas dengan kecurigaan perdarahan epidural dan pasien mulai mengalami penurunan kesadaran. Suara seorang residen terdengar dari balik pintu. Seketika, aura Arthur berubah. Kelembutan di wajahnya menghilang dan berganti dengan ketegasan seorang spesialis bedah saraf yang siap berperang di meja operasi. Ia segera berdiri tegak dan merapikan jas putihnya. Kayla, segera ke ruang ganti bedah. Kamu akan ikut masuk sebagai asisten kedua, ini kesempatanmu untuk melihat langsung bagaimana kita menghentikan perdarahan di otak, perintah Arthur yang kembali ke mode formalnya. Baik, dok. Jawab Kayla dengan sigap yang ikut menyelaraskan diri dengan profesionalisme Arthur. Suasana di dalam ruang operasi sangat tenang namun mencekam dan hanya terdengar suara monitor jantung yang berbunyi secara teratur. Arthur berdiri di sisi kepala pasien, sementara Kayla berdiri di sampingnya siap dengan alat-alat di tangan. Di bawah lampu operasi yang sangat terang, Arthur memulai sayatan pertamanya dengan presisi yang luar biasa, seluruh perawat bedah dan asisten lainnya memperhatikan dengan saksama. Kayla, suction, ucap Arthur tanpa menoleh. Kayla dengan cepat dan akurat mengarahkan alat penghisap untuk membersihkan lapangan pandang operasi dari darah. Tangannya yang kemarin sempat gemetar karena emosi kini terlihat sangat stabil dan mantap. Bagus. Pertahankan posisi itu, puji Arthur singkat. Selama hampir 3 jam, mereka bekerja dalam sinkronisasi yang sempurna. Arthur melakukan gumpalan darah, sementara Kayla membantu dengan ketepatan yang membuat perawat bedah senior pun mengangguk kagum. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah masker bedah itu, mereka berdua saling memberi kekuatan lewat tatapan mata yang bertemu di balik kaca mata pelindung. 125. Operasi dinyatakan sukses, setelah pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Arthur dan Kayla keluar menuju ruang sterilisasi untuk mencuci tangan. Lorong ruang operasi sudah sepi karena jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kayla menghela napas panjang, melepaskan masker bedahnya yang menyisakan bekas di pipinya. Luar biasa. Melihat gumpalan darah itu keluar dan otaknya mulai berdenyut lagi, rasanya ajaib sekali, ucap Kayla. Arthur mencuci tangannya hingga ke siku, lalu menoleh ke arah Kayla dengan senyum tipis yang hanya bisa dilihat oleh istrinya. Itulah alasan kenapa kita bertahan di sini meski capeknya luar biasa. Perasaan saat kamu memberikan kesempatan hidup kedua bagi seseorang itu tidak ada yang bisa mengalahkannya dan sekarang kamu sudah bisa merasakan perasaan itu, ucap Arthur. Benar, dok, ucap Kayla dengan bangga. Arthur mendekati Kayla, karena tidak ada orang lain di sana, ia menggunakan sikunya untuk menyenggol pelan lengan Kayla. Kerja bagus hari ini, dokter muda. Penangananmu pada instrumen tadi sangat cepat,
Kamu membuatku bangga lagi, puji Arthur. Itu karena aku belajarnya dari guru yang galak, jadi harus cepat, canda Kayla yang membuat Arthur terkekeh. Mau pulang sekarang? Aku lelah sekali dan sepertinya aku butuh asisten pribadiku untuk menemaniku makan malam di rumah, ajak Arthur dengan kerlingan mata penuh arti. Boleh, asisten Dr. Arthur ini juga sudah sangat lapa, jawab Kayla. Bersambung. 126. Aku takut. Setelah melewati hari yang panjang dan penuh ketegangan, suasana hangat di apartemen menjadi tempat perlindungan yang paling nyaman. Arthur dan Kayla memutuskan untuk memesan makanan favorit mereka daripada harus memasak, karena energi keduanya sudah terkuras habis di ruang operasi. Cahaya lampu ruang makan yang temaram menciptakan suasana intim. Di atas meja kayu itu tersaji 2 porsi steak dan salad segar. Arthur telah melepaskan kemeja kerjanya, hanya mengenakan kaos polos hitam yang santai, sementara Kayla sudah berganti pakaian dengan piyama sutra yang nyaman. Mas, tadi pas di ruang operasi, aku sempat takut pas pembuluh darahnya pecah sedikit. Tapi pas lihat Mas tenang banget, aku jadi ikut tenang, ucap Kayla sambil memotong daging steaknya. Arthur menyesap air putihnya, matanya menatap Kayla dengan lembut. Ketenangan adalah senjata utama bedah saraf, sayang. Kalau operatornya panik, seluruh tim akan kacau, tapi tadi kamu sangat membantu. Responmu saat aku minta klaim itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari residen tahun kedua, ucap Arthur. Kayla tersenyum bangga, pipinya sedikit merona bukan karena malu, tapi karena kepuasan batin. Berarti aku lulus ujian hari ini? Tanya Kayla. Lebih dari lulus, jawab Arthur singkat namun bermakna dalam. Setelah makanan utama habis, Arthur bangkit dan mengambil 2 piring kecil berisi dessert yang sempat ia beli saat perjalanan pulang tadi, sebuah lava cake coklat yang masih hangat. Wah, Mas ingat. Mata Kayla berbinar melihat dessert kesukaannya. Tentu saja, kamu sudah bekerja keras hari ini. Bukan cuma soal medis, tapi soal mentalmu menghadapi masalah kemarin, ucap Arthur dan duduk kembali lalu menyuapkan potongan kecil kue ke arah Kayla. Kayla menerima suapan itu dengan senang hati, rasa coklat yang lumer di mulutnya seolah menghapus seluruh rasa lelah yang menggelayuti tubuhnya sejak pagi. Mas juga harus makan yang banyak, Mas tadi berdiri 3 jam tanpa minum sedikit pun, Kayla balas menyuapi Arthur. Setelah makan malam selesai, mereka pindah ke sofa ruang tengah. Kayla menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Arthur, sementara Arthur merangkulnya posesif, jemarinya mengelus lengan Kayla dengan gerakan teratur yang menenangkan. Besok jadwalmu apa? Tanya Arthur pelan dengan suara yang terdengar berat dan mengantuk. Besok aku ada jadwal di Poli pagi lalu sorenya ujian refleksi kasus dengan Dr. Hendra, jawab Kayla sambil memejamkan matanya menikmati detak jantung Arthur yang tenang. Lakukan yang terbaik, jangan pikirkan gangguan di rumah sakit. Fokus pada ilmumu dan ingat, aku selalu ada di ruangan yang hanya berjarak beberapa meter darimu, bisik Arthur sebelum mengecup puncak kepala istrinya. Dalam dekapan Arthur, Kayla merasa bahwa seberat apapun badai yang akan menerjang karirnya nanti, ia akan selalu punya tempat untuk pulang dan merasa aman. 127. Malam yang tenang di apartemen mewah itu mendadak terusik oleh rasa penasaran yang sudah lama terpendam di benak Kayla sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang Arthur hingga netranya tidak sengaja tertuju pada sebuah pintu kayu berwarna gelap yang terletak di sudut dekat area dapur. Pintu itu selalu tertutup rapat dan selama hampir sebulan tinggal di sini,
Kayla tidak pernah melihat Arthur membukanya apalagi memberinya kunci. Tiba-tiba ingatan Kayla melayang ke hari pertama ia menginjakkan kaki di apartemen ini sebagai istri sah Arthur, di mana saat itu hubungan mereka masih sangat kaku. Arthur menjadi suami dengan sikap dingin yang kejam dan cuek pada istrinya, sementara Kayla menjadi istri yang penuh ketakutan ketika berhadapan dengan wajah tampan yang begitu menyeramkan bagi Kayla. Melihat pintu yang selalu terkunci misterius itu, imajinasi liar Kayla sempat berkelana jauh, di mana Kayla pernah berpikir, jika suaminya adalah anggota mafia yang menyembunyikan senjata atau mungkin ada ruang rahasia berisi berkas-berkas terlarang. Wajah Arthur yang kaku dan auranya yang mendominasi sangat mendukung teori mafia yang ada di kepala Kayla saat itu. Kayla mendongak, menatap dagu tegas Arthur yang sedang memejamkan mata. "Mas." Panggil Kayla. Ada apa?" Tanya Arthur menyahut tanpa membuka mata, jemarinya masih asyik membelai lengan Kayla. "Aku mau tanya sesuatu, tapi Mas jangan marah ya?" Tanya Kayla mencoba memastikan. Arthur membuka matanya perlahan, menunduk untuk menatap netra coklat istrinya. "Sejak kapan aku bisa marah padamu setelah kejadian Dr. Gilbert kemarin?" "Katakan saja," jawab Arthur. Kayla menegakkan duduknya, menunjuk ke arah pintu misterius di dekat dapur. "Pintu itu, kenapa selalu dikunci?" "Sejak hari pertama aku di sini, Mas nggak pernah kasih lihat isinya," tanya Kayla. "Kenapa memangnya?" Tanya Arthur. "Ya, aku pengen tahu aja soalnya aku penasaran." "Dulu, jujur ya Mas. Aku sempat mikir kalau Mas itu mafia atau psikopat yang nyembunyiin sesuatu di sana kayak senjata atau mungkin, pokoknya yang berbau dart gitu, apalagi wajah Mas galak banget," ucap Kayla. Arthur terdiam sejenak, matanya melirik ke arah pintu yang dimaksud lalu kembali menatap Kayla. Tiba-tiba, sebuah tawa rendah keluar dari tenggorokannya, tawa yang jarang sekali terdengar, namun terdengar begitu merdu di telinga Kayla. "Mafia. Psikopat. Kamu beneran semua mikir aku ini mafia atau psikopat?" Tanya Arthur menggelengkan kepala dan masih dengan sisa tawanya. "Ya, sikap sama wajah Mas meyakinkan sih," ucap Kayla. "Hahaha, imajinasimu terlalu banyak dipengaruhi drama dan novel, sayang," ucap Arthur yang tidak habis pikir dengan sang istri. "Ya habisnya Mas misterius banget. Jadi, itu ruangan apa?" Tanya Kayla lagi yang sudah begitu penasaran dengan apa yang ada di balik pintu tersebut. Arthur menghela napas lalu berdiri dan mencari kunci di rak dekat televisi. Setelah mendapatkan sebuah kunci, Arthur berdiri dan menghampiri sang istri lalu mengulurkan tangannya pada Kayla. "Ayo, aku akan tunjukkan ruang." 128. Penyiksaan mafia itu padamu, sayang, ajak Arthur. "Mas, kok aku takut," ucap Kayla. "Hahaha, jangan takut. Kalaupun itu ruang penyiksaan, aku juga tidak akan aku siksa, aku gak akan tega menyiksa orang yang aku sayangi," ucap Arthur. Kayla menyambut tangan Arthur dengan ragu namun antusias, mereka berjalan menuju pintu tersebut. Kayla yang sudah takut, semakin takut saat Arthur tiba-tiba saja berpindah ke belakang Kayla dan memegang pundak Kayla menuntun Kayla ke kamar di depannya. "Mas, kok Mas di belakangku sih?" ucap Kayla. "Gak apa-apa, biar kamu bisa lihat apa yang ada di kamar itu," ucap Arthur. "Aku takut," ucap Kayla. "Jangan takut sayang," ucap Arthur. Arthur memasukkan kunci, memutarnya 2 kali hingga terdengar bunyi klik dan saat pintu terbuka,
Arthur pun menyalakan lampu kamar tersebut agar Kayla dapat melihatnya dengan jelas. Bersambung. 129. Jahat banget. Saat lampu menyala, Kayla memejamkan matanya rapat-rapat. Jemarinya meremas tangan Arthur yang masih berada di pundaknya dan bersiap untuk melihat hal-hal mengerikan yang selama ini menghantui pikirannya. Namun, keheningan yang menyambutnya justru membuatnya perlahan memberanikan diri untuk mengintip. Kayla tertegun ketika melihat di depannya bukan gudang senjata, bukan ruang gelap penuh bercak darah apalagi tempat persembunyian mayat. Sebaliknya, yang terpampang adalah sebuah kamar tamu yang sangat cantik, rapi dan luas. Desainnya sangat elegan dengan nuansa abu-abu dan putih, ada tempat tidur berukuran queen size dengan spray sutra yang tampak sangat empuk, sebuah meja kerja minimalis di sudut ruangan serta jendela besar yang menyuguhkan pemandangan lampu-lampu kota yang indah. Kamar itu tampak sangat nyaman bahkan aromanya pun sangat wangi seperti baru saja dibersihkan. "Mas, ini kamar?" tanya Kayla dengan suara yang masih sedikit tidak percaya. Ia melangkah masuk dan menyentuh permukaan meja kerja yang halus dan bersih tanpa debu sedikit pun. "Lia," jawab Arthur. "Lalu kenapa harus dikunci setiap hari, Mas? Dan kenapa dulu Mas bilang kalau apartemen ini cuma punya satu kamar utama?" tanya Kayla. Arthur bersandar di bingkai pintu, melipat tangan di depan dada dengan ekspresi yang sulit diartikan, setengah malu namun tetap terlihat angkuh dengan karakternya yang kuat. "Karena kalau aku tidak menguncinya, aku tahu persis apa yang akan kamu lakukan saat pertama kali kamu tinggal di sini," ucap Arthur. Kayla mengerutkan kening, menoleh ke arah suaminya dengan bingung. "Maksudnya?" tanya Kayla. Arthur menghela napas, langkah kakinya terdengar pelan saat ia mendekat ke arah Kayla. "Kita menikah karena perjodohan, kita tidak saling kenal satu sama lain. Aku dulu belum bisa memperlakukan kamu dengan baik dan aku yakin kamu pasti tidak nyaman saat itu. Ayah kamu cerita semua bagaimana watak kamu itu keras kepala dan mandiri. Kalau kamu tahu ada kamar ini yang tidak terpakai, kamu pasti akan langsung memindahkan semua barangmu ke sini. Kamu pasti akan meminta kita pisah kamar dan menghindariku setiap malam," ucap Arthur. Mata Kayla membelalak dan ia baru menyadari sesuatu yang sangat besar. "Jadi, Mas sengaja?" tanya Kayla. "Lia, aku sengaja. Aku sengaja mengunci pintu ini dan menyembunyikan kuncinya agar kamu tidak punya pilihan lain selain tidur di kamar utama denganku. Aku ingin kamu terbiasa dengan kehadiranku, aku ingin kamu terbiasa dengan aroma tubuhku dan aku ingin kamu menjadi orang pertama yang aku lihat saat bangun di pagi hari. Itu adalah satu-satunya strategi yang aku punya agar jarak di antara kita bisa terkikis secara alami," jawab Arthur tanpa ragu sedikitpun. Kayla terdiam seribu bahasa, hatinya berdesir hebat mendengar pengakuan jujur dari pria yang biasanya sangat tertutup ini. Ternyata, di balik sikap dingin dan otoriter Arthur di rumah sakit, ia telah merencanakan perangkap manis ini agar pernikahan mereka tidak menjadi pernikahan formalitas belaka. "Mas curang banget, berarti selama ini Mas bohongi aku soal kamar. Mas bilang apartemen ini minimalis makanya cuma ada satu kamar," ucap Kayla, namun sudut bibirnya tidak bisa menahan senyuman. 130. "Saat itu aku juga bingung, aku harus bagaimana terus ayah kamu bilang kalau kita harus tidur berdua supaya lebih akrab, akhirnya setelah itu aku kunci kamar ini agar kamu tidak bisa meminta pisah kamar," jawab Arthur. "Lia, sih. Waktu itu aku memang sempat bawa barang-barangku keluar dan cari kamar lain, tapi karena gak ada kamar lain dan kamar ini dikunci,
jadi aku balik lagi ke kamar kamu dan mau tidak mau aku tidur di sana, ucap Kayla. Arthur terkekeh pelan mendengar pengakuan jujur Kayla. Ia melangkah mendekat lalu melingkarkan lengannya di pinggang Kayla dan menarik tubuh istrinya hingga merapat pada tubuhnya. Aku tahu, aku melihatmu mondar-mandir di depan pintu ini malam itu lewat CCTV di ponselku. Jawab Arthur dan membuat mata Kayla membelalak. Mas. Jadi Mas lihat aku yang kebingungan bawa-bawa koper? Tanya Kayla. Lia, jawab Arthur dengan senyum mengejek. Jahat banget. Aku waktu itu benar-benar merasa gak nyaman karena harus tidur sama kamu kan dulu dingin, cuek, datar pokoknya wajah kamu tidak bersahabat gitu. Seru Kayla malu sambil memukul pelan dada Arthur. Hahaha, puas banget kamu ngatain suami kamu ini, tapi kalau malam itu kamu tidur di sini, mungkin sampai hari ini kita tidak akan pernah sedekat ini. Kita mungkin hanya akan jadi rekan kerja yang kebetulan berbagi alamat rumah dan aku tidak mau itu terjadi. Sejak awal aku menerimamu sebagai istri, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, bukan sekadar tamu di rumahku, ucap Arthur. Kayla terdiam dan mendongak menatap wajah Arthur yang kini terlihat begitu hangat di bawah temaram lampu kamar tamu. Rasa kesal dan malunya seketika menguap, digantikan oleh rasa syukur. Arthur hadir dengan segala kedinginan dan sikap otoriternya, ternyata telah berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan kebersamaan mereka bahkan sejak detik pertama mereka memulai pernikahan ini. Aku kan sudah tahu kamar ini, Mas nggak takut aku pindah ke sini? Tanya Kayla sambil menaikkan sebelah alisnya mencoba menggoda suaminya. Arthur mendekatkan wajahnya, hidung mereka bersentuhan, membuat napas Kayla tercekat. Pindahlah kalau berani, karena aku tinggal memanggulmu kembali ke kamar utama dalam waktu kurang dari 1 menit, ucap Arthur. Memang Mas Arthur sekali, gumam Kayla. Tapi, memangnya kamu mau pindah? Tanya Arthur yang semakin memeluk linggang Kayla hingga tubuh mereka benar-benar menempel. Ya kali aku ninggalin suami tampanku ini sendirian, ucap Kayla. Berani menggodaku, bisik Arthur. Hahaha. Oh ya, aku tiba-tiba penasaran. Kenapa Mas menerima perjodohan ini? Maksudku Mas ganteng dan pasti banyak yang suka sama Mas, tapi Mas malah mau dijodohkan dengan aku yang kuliah aja belum lulus, ya bisa dibilang belum ada masa depannya gitu, tanya Kayla yang mencoba mengalihkan pembicaraan mereka karena ia melihat Arthur yang mulai terpancing. Arthur terdiam sejenak, tatapannya yang tadi penuh godaan kini berubah menjadi lebih dalam dan serius. Iya. 131. Melepaskan satu tangannya dari pinggang Kayla untuk mengusap pipi istrinya dengan sangat lembut seolah sedang menyentuh pemata yang paling berharga. Kamu mau tahu alasan yang sebenarnya? Tanya Arthur dengan suara rendah yang menenangkan. Kayla mengangguk pelan, rasa penasarannya mulai memuncak. Lia, karena jujur saja, Mas waktu itu aku merasa kita sangat jauh berbeda. Mas sudah jadi spesialis yang sukses, sedangkan aku cuma mahasiswi kedokteran yang masih terseok-seok, ucap Kayla. Arthur membawa Kayla kembali ke pelukannya, kali ini ia menyandarkan dagunya di atas kepala Kayla dan menatap kosong ke arah jendela kamar tamu seolah sedang memutar kembali memori beberapa bulan yang lalu. Bersambung. 132. Kamu lupa. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan kata-kata penolakan yang sangat tajam untuk makan malam perjodohan itu, ucap Arthur jujur. Terus kok kamu bisa terima perjodohannya? Tanya Kayla. Jamgan dipotong dulu sayang, biar aku cerita dulu, ucap Arthur. Hehehe, iya. Kamu lanjut ceritanya, ucap Kayla. Jadi,
Awalnya aku memang sudah berencana menolak perjodohan ini, ya karena aku merasa perjodohan itu konyol dan hanya akan membuang waktuku. Tapi, sehari sebelum pertemuan itu, aku sedang jalan kaki di dekat hotel tempatku menginap yang jaraknya gak jauh dari restoran. Saat aku sedang bersantai, aku melihat kerumunan orang di pinggir jalan, di mana ternyata ada kecelakaan tabrak lari dan korbannya seorang lansia sampai kepalanya bersimbah darah. Ucap Arthur. Kayla yang mendengarnya pun mengerutkan keningnya karena merasa apa yang Arthur ceritakan ini tidak ada kaitannya dengan pertanyaan Kayla, sementara Arthur yang melihat Kayla bingung pun hanya tersenyum dan melanjutkan ceritanya. Di mana, di saat orang-orang hanya menonton dan sibuk merekam dengan ponsel mereka, aku melihat seorang gadis muda mengenakan hoodie kebesaran dan sepatu kets berlari menembus kerumunan. Tanpa rasa takut, gadis itu langsung berlutut di aspal yang kotor, melakukan pertolongan pertama dengan alat seadanya dari tasnya dan terus menenangkan korban sampai ambulans datang, lanjut Arthur. Arthur melepaskan pelukannya sedikit agar bisa menatap mata Kayla. Gadis itu tidak tahu kalau ada seorang dokter spesialis bedah saraf yang berdiri hanya beberapa meter darinya dan siap membantu jika ia melakukan kesalahan. Tapi, gadis itu tidak melakukan kesalahan sedikit pun, justru sebaliknya. Dia begitu tenang, cekatan dan matanya memancarkan ketulusan yang luar biasa sampai membuatku terkesan bahkan sangat terkesan dan karena jal itu aku menerima perjodohan ini, lanjutnya. Setelah mengatakan hal itu, Arthur kembali menatap Kayla. Kayla yang ditatap hanya berkedip karena ia tidak paham dengan apa yang diceritakan Arthur. Sudah? Tanya Kayla dan diangguki Arthur. Terus, jawaban dari pertanyaanku apa? Aku kan tanya kenapa Mas menerima perjodohan ini. Tanya Kayla. Kamu lupa? Tanya Arthur. Lupa apa? Tanya Kayla. Gadis yang aku maksud tadi itu kamu, sehari sebelum kita dijodohkan, aku tidak sengaja melihat kamu sedang membantu orang, ucap Arthur. Kayla pun mencoba kembali mengingat kejadian yang dimaksud Arthur hingga beberapa saat kemudian Kayla akhirnya mengingatnya. Jadi, Mas ada di sana? Tanya Kayla tidak percaya. Lia dan keesokan harinya, saat aku masuk ke restoran untuk menemui calon istri yang ingin kutolak itu, aku sangat 133. Terkejut bahkan sampai mematung di tempat karena di sana duduk seorang gadis yang sama dengan yang kulihat di jalanan kemarin. Hanya saja hari itu dia memakai gaun cantik bukan hoodie kebesaran dan detik itu juga, aku membuang semua kata-kata penolakanku dan langsung menerima perjodohan ini, ucap Arthur. Kayla terpaku dan tidak pernah menyangka bahwa pertemuan pertama mereka bukan di restoran, melainkan di jalanan berdebu di negeri orang. Aku bukan memilihmu karena permintaan orang tua kita, Kayla. Aku memilihmu karena aku melihat seorang dokter sejati dalam dirimu bahkan sebelum kamu memegang gelar itu. Aku ingin menjadi orang yang menjagamu, membimbingmu dan memastikan dunia tidak memadamkan ketulusan yang kamu miliki, ucap Arthur sungguh-sungguh. Mata Kayla berkaca-kaca, ia merasa sangat dicintai bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga dihargai sebagai seorang manusia dan calon dokter. Tapi, kenapa sikap Mas selama ini seolah gak suka sama aku? Maksudku pas awal-awal pernikahan kita, Mas kan kayak nakutin gitu. Dingin, cuek, datar dan jarang bicara, tanya Kayla. Aku sudah pernah bilang kalau aku bukan orang yang romantis, apalagi aku tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain selain kamu selama hidupku. Jadi, aku tidak bisa mengutarakan apa yang sedang aku rasakan. Aku pikir dengan aku memberikan apa yang kamu mau, kamu akan nyaman berada di sampingku, tapi ternyata apa yang aku pikirkan salah. Aku baru paham setelah aku mengenal kamu lebih jauh,
aku baru paham apa arti sebuah hubungan dan pernikahan itu karena kamu. Ucap Arthur. Kayla terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir Arthur. Ia tidak menyangka di balik wajah sedingin es itu tersimpan kekaguman yang begitu besar sejak pandangan pertama. Rasa hangat menjalar di hatinya, menghapus sisa-sisa keraguan yang selama ini ia simpan tentang alasan Arthur menikahinya. Jadi, selama ini Mas memperlakukan aku dengan kaku itu karena Mas bingung cara mendekatiku. Tanya Kayla dengan nada menggoda meski matanya masih sedikit basah karena haru. Arthur menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sebuah gestur langka yang menunjukkan sisi manusiawi seorang dokter bedah saraf yang biasanya sempurna. Bisa dibilang begitu, aku lebih terbiasa menghadapi perdarahan otak daripada menghadapi perasaan sendiri apalagi yang berurusan dengan perempuan. Aku gak bisa. Bagiku memberikan fasilitas dan membiarkan kamu melakukan apapun adalah cara terbaik. Sayangnya aku tidak tahu kalau itu justru membuatmu merasa terasing bahkan kamu sampai takut sama aku, ucap Arthur. Kayla terkekeh lalu ia menyandarkan kepalanya kembali ke dada Arthur. Lain kali kalau bingung, tanya saja Mas. Jangan diam aja soalnya wajah kamu ini datar dan nakutin tahu, ucap Kayla. Tapi, ganteng kan? Tanya Arthur. Ganteng banget sampai dokter Karin aja suka, ucap Kayla. Sayang, kok masih aja bahas dokter Karin sih? Asal kamu tahu ya kalau selama hidupku, aku cuma pernah dekat dengan satu perempuan dan perempuan itu kamu, ucap Arthur. Masa Mas gak pernah gitu deketin perempuan lain sebelum sama aku? Tanya Kayla. 134. Gak pernah sayang, jawab Arthur. Tapi, Mas kok pinter banget cimannya? Tanya Kayla. Bukan aku yang pinter, tapi kamu aja yang gak bisa, ucap Arthur. Mas. Aku kan gak pernah ciman, jadi wajar dong kalau aku gak bisa, lagi pula Mas juga aneh. Belum pernah deket sama siapapun tapi jago banget, ucap Kayla sambil mencubit pinggang Arthur dengan gemas, ditambah wajahnya yang tadi sudah memerah kini semakin matang seperti kepiting rebus. Hahaha, bercanda sayang, ucap Arthur. Mas sendiri kok bisa kaho gitu, gimana coba? Mas pasti nonton video-video yang gak bener ya? Tanya Kayla. Iya, jawab Arthur dengan santai tanpa rasa bersalah. Mas, beneran? Tanya Kayla. Iya, aku punya teman namanya Ryan, dia kasih aku video tutorial saat dia ciman sama pacarnya, ucap Arthur. Sumpah. Kamu lihat videonya sampai selesai? Tanya Kayla. Iya, jawab Arthur. Sampai mereka tidur? Tanya Kayla. Astaga sayang, gak sampai tidur juga. Dia cuma ciman aja soalnya aku sempat nanya ke dia gimana caranya biar perempuan nyaman saat Ciastris men dan ya dia ngasih tutorialnya, ucap Arthur. Aki jadi penasaran sama teman kamu ini Mas, kok bisa dia ngasih tutorial, ucap Kayla yang tak habis pikir dengan teman Arthur. Kapan-kapan aku ajak kamu ketemu sama dia, sekarang dia lagi di luar negeri, ucap Arthur dan diangguki Kayla. Bersambung. 135. Jangan lupa dihabiskan. Keesokan harinya, Kayla kembali ke rutinitas rumah sakit yang padat. Kali ini, ia ditempatkan di bangsal bedah saraf untuk memantau pasien pasca operasi besar kemarin. Kepercayaan dirinya meningkat pesat apalagi setelah tahu bahwa Arthur diam-diam sudah mengakui kemampuannya sejak lama. Pukul 8 pagi, Kayla sedang sibuk mengganti perban pasien kecelakaan lalu lintas yang ia bantu operasikan bersama Arthur. Tangannya bergerak sangat cekatan melakukan teknik sterilisasi dengan sempurna. Wah, Kayla.
Kamu melakukannya sudah mirip Dr. Arthur ya, puji Suster Arin yang mendampinginya dan Kayla hanya tersenyum tipis mendengar pujian tersebut. Dr. Arthur benar-benar pembimbing yang bagus buat para koas. Hampir semua yang pernah dibimbing Dr. Arthur pasti bakal sukses dan aku yakin salah satunya pasti kamu, ucap Suster Arin. Amin, doakan ya suster. Semoga dengan saya dibimbing Dr. Arthur, saya bisa menjadi dokter yang kompeten seperti Dr. Arthur, ucap Kayla. Pasti itu, asal kamu tahu ya kalau Dr. Arthur itu sebenarnya baik banget. Memang wataknya yang kurang soalnya Dr. Arthur itu dingin, cuek datar, jarang senyum, jarang bicara dan sekalinya bicara pun pasti marah-marah. Tapi semuanya itu juga demi kebaikan orang lain bukan cuma demi kebaikan Dr. Arthur sendiri. Ucap Suster Arin. Lia, Sus. Saya juga setuju, ucap Kayla. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba suara langkah kaki yang tegas terdengar di koridor. Dr. Hendra datang bersama rombongan dokter residen untuk melakukan visite besar. Di tengah rombongan itu, Arthur berdiri dengan wajah datarnya yang khas, tangannya memegang tablet berisi data pasien. Bagaimana perkembangan pasien bed 4, dokter muda Kayla? Tanya Dr. Hendra. Kayla berdiri tegak dan menjelaskan dengan sangat profesional, kesadaran pasien membaik, GCS naik menjadi 14, tekanan intrakranial stabil dan tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka operasi, dok. Rencana hari ini adalah mobilisasi miring kanan-kiri, jawab Kayla. Arthur tidak memberikan komentar lisan, namun matanya yang tajam menatap Kayla dengan binar kebanggaan yang hanya bisa dimengerti oleh Kayla dan ia memberikan anggukan kecil sebagai tanda bahwa laporan Kayla sudah sempurna. Setelah rombongan visite Dr. Hendra berlalu, Kayla kembali fokus pada pasiennya. Namun, baru saja ia hendak merapikan peralatan medisnya, seorang residen senior menghampirinya dengan terburu-buru. Kayla, segera ke ruang rapat lantai 3. Dr. Hendra meminta seluruh koas bedah saraf untuk berkumpul sekarang, ada diskusi kasus mendadak sebelum ujian refleksi nanti sore, ucap residen tersebut. Kayla mengangguk sigap dan ia segera mencuci tangannya lalu bergegas menuju ruang rapat. Ketika Kayla sampai di ruangan tersebut ternyata ruangan sudah hampir penuh, di mana banyak yang mengambil tempat duduk di barisan tengah. Tak lama setelah Kayla duduk di barisan belakang, Dr. Hendra masuk bersama Arthur dan suasana yang tadinya bising seketika hening. Hari ini kita tidak hanya akan berdiskusi, tapi saya ingin menguji kesiapan mental kalian, ucap Dr. Hendra sambil 136. Menyalakan proyektor yang menampilkan hasil CT scan otak yang cukup rumit. Ini adalah kasus tumor otak yang menekan saraf optik. Jika kalian adalah asisten bedah, apa langkah pertama yang harus kalian pastikan sebelum kraniotormi dimulai? Tanya Dr. Hendra. Tidak ada yang berani menjawab. Tanya Dr. Hendra dan hanya hening yang ada di ruang rapat. Baiklah, saya ingin mendengar pendapat dari koas yang laporannya tadi pagi sangat sempurna. Dokter muda Kayla, silakan, tunjuk Dr. Hendra. Kayla sempat terkejut, namun ia kemudian berdiri dengan tenang. Di depannya Arthur menatap Kayla dengan wajah tanpa ekspresi, namun tatapannya mengandung dukungan penuh pada Kayla. Langkah pertama yang paling krusial adalah memastikan posisi kepala pasien pada Mayfield head frame benar-benar stabil untuk mencegah pergeseran mikroskopis selama prosedur mikrobedah, dok. Selain itu, kita harus memastikan ketersediaan manitol untuk menurunkan tekanan otak jika terjadi pembengkakan mendadak saat durar mater dibuka, jawab Kayla lugas. Dr. Hendra tersenyum lebar mendengar jawaban Kayla.
Tepat sekali, sepertinya Dr. Arthur benar-benar mengajarimu dengan keras, ucap Dr. Hendra. Mendengar nama Arthur disebut, Kayla sedikit melirik ke arah suaminya. Di mana Arthur hanya berdehem kecil mencoba menutupi rasa bangganya yang meluap. Dia hanya membaca jurnal yang tepat, Dok, jawab Arthur singkat dan tetap menjaga profesionalitas di depan umum. Bagus kalau begitu, saya harap yang lain juga memiliki inisiatif yang sama untuk membaca jurnal-jurnal terbaru, bukan hanya menunggu, tambah Dr. Hendra dengan nada tegas yang membuat koas lain tertunduk lesu sekaligus merasa iri pada Kayla. Diskusi pun berlanjut selama 1 jam dengan suasana yang cukup intens. Dr. Hendra berkali-kali memberikan pertanyaan jebakan. Namun, Kayla berhasil melaluinya dengan bantuan kode-kode tipis dari tatapan mata Arthur dan setiap kali Kayla memberikan jawaban yang tepat, Arthur akan sedikit memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan senyum tipis yang hampir lolos dari pertahanannya. Setelah diskusi selesai, ruangan mulai kosong. Kayla merasa perutnya sangat lapar karena ia belum serempat sarapan tadi pagi. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kantin rumah sakit, baru saja ia hendak memesan makanan sebuah pesan masuk ke ponselnya. Jangan makan sembarangan di kantin, aku sudah memesankan makanan sehat untukmu, ada di ruang koas di atas mejamu, jangan lupa dihabiskan. Kayla tersenyum kecil melihat pesan itu, dulu kaku seperti es. Sekarang perhatiannya luar biasa, gumam Kayla pelan dan ia membatalkan niatnya memesan makanan dan berbalik menuju ruang koas. Sesampainya di ruangan tersebut, Kayla melihat di atas mejanya sudah tersedia 1 kotak makan siang berisi salad salmon dan jus jeruk segar. Kayla memakan makan siangnya dengan hati yang berbunga-bunga. Dukungan Arthur benar-benar menjadi energi tambahan baginya untuk menghadapi ujian refleksi kasus yang paling menentukan karir koasnya di stase bedah saraf ini. 137. Beli di mana? Tanya Selin yang baru saja masuk. Oh, tadi pas berangkat kerja. Jawab Kayla asal. Kok kayaknya enak gitu? Minta dong, minta Selin. Gak boleh, khusus hari ini makananku gak boleh diminta, besok aja ya kamu minta makananku, ucap Kayla. Gak adil banget, biasanya juga kamu minta makananku, ucap Selin. Besok deh kamu boleh minta makananku, ucap Kayla. Selin pun akhirnya pasrah. Namun ketika Selin berdiri dan ingin mengambil botol minumnya di loker, matanya tidak sengaja melihat tutup kotak makan Kayla dan melihat sebuah kertas yang terselip di bawah tutup kotak makan tersebut. Selin pun mengambilnya dan membaca isi di dalam kertas tersebut hingga beberapa saat kemudian, Selin berteriak histeris karena terkejut melihat tulisan di kertas tersebut. "Ah, Kayla!" teriak Selin. "Kamu kenapa? Ngapain teriak-teriak segala sih?" tanya Kayla yang terkejut dengan teriakan melengking Selin. Bersambung. 138. Teman dekat. Kayla. Kamu sudah punya pacar, iya? Ngaku nggak? Seru Selin sambil menggoyangkan kertas kecil itu di depan wajah Kayla dan matanya membulat sempurna, penuh dengan rasa ingin tahu yang meluap-luap. Kayla tersedak jus jeruknya, jantungnya berdegup kencang melihat kertas yang tadinya tersembunyi itu kini berada di tangan Selin. Kayla pun segera menyambar kertas itu dari tangan sahabatnya, namun terlambat karena Selin sudah membaca isinya sampai habis. Fokus untuk ujian nanti sore, kamu pasti bisa. Aku menunggumu di rumah, I love you. Selin menutup mulutnya dengan kedua tangan, wajahnya memerah karena ikut gemas, ya ampun, Kayla. Aku menunggumu di rumah dan love you.
Jadi selama ini kamu diam-diam sudah punya pawang. Siapa? Kai? Anak kedokteran juga? Atau jangan-jangan pengusaha yang dijodohkan sama kamu? Tanya Selin yang begitu penasaran. Kayla berusaha mengatur napasnya, otaknya berputar cepat mencari alasan. Bukan siapa-siapa, Selin. Itu cuma dari teman dekat, dia memang suka berlebihan kalau ngasih semangat, jawab Kayla gugup dan wajahnya sudah semerah kepiting rebus. Teman dekat mana ada yang bilang, love you dan menunggu di rumah. Tunggu, berarti kamu tinggal bareng. Selin memicingkan mata, mulai melakukan investigasi ala detektif. Ayo ngaku, apa ini alasan kamu nggak pernah mau aku ajak pergi kalau malam minggu? Karena kamu lagi pacaran sama pacar kamu ini, tanya Selin yang terus mendesak Kayla agar menjawab pertanyaannya. Ih, bukan gitu. Sudah deh, aku mau lanjut makan. Nanti telat ujian refleksi Dr. Hendra bisa gawat, Kayla mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Selin masih saja senyum-senyum tidak jelas di sampingnya. Ciyi, dokter muda kita lagi jatuh cinta. Pantas saja tadi pas diskusi bareng Dr. Arthur dan Dr. Hendra kamu pinter banget, ternyata asupan energinya dari Ayang ya. Goda Selin sambil menyenggol bahu Kayla. Kayla hanya bisa menunduk dalam, menyembunyikan senyum yang tak bisa ia tahan dan membayangkan jika Selin tahu bahwa sosok pria yang mengirimkan pesan romantis itu adalah Dr. Arthur, dokter bedah saraf yang paling ditakuti di rumah sakit ini, mungkin Selin akan pingsan di tempat. Sudahlah Selin, jangan dibahas lagi. Lebih baik kamu fokus belajar, sebentar lagi giliranku ujian, lalu setelah itu giliranmu ucap Kayla berusaha meredam rasa penasaran Selin.